Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lena. Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan tema puisi rakyat. Yang dibahasnya ada 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat adalah puisi yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu sebagai warisan budaya atau tradisi sastra lisan dan terikat pada aturan tertentu. Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Banyak istilah mengenai pantun. Misalnya di Minang disebut patuntun atau petuntun. Di Jawa tarikan, di Sunda sisindiran. Di daerah Toraja disebut londe. Di Aceh dan di Ambon disebut panton. Ciri-ciri pantun ada 6. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau disebut juga lirik. Yang kedua, setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir baris setiap bait bersajak A, B, A, B. Yang keempat, baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran. Kemudian ciri yang kelima, baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Dan yang terakhir, pantun itu berisi nasihat, ajaran agama, atau nilai-nilai budi pekerti. Nah, sekarang kita lihat contoh pantun. Jalan-jalan ke Maluku, naik perahu mancing ikan. Siapa yang punya ilmu? Tentu derajatnya ditinggikan. Kalau kita lihat dari ciri-ciri pantun, tadi yang pertama, pantun itu satu baitnya ada 4 baris. Nah, lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita lihat ciri yang kedua. Yang kedua itu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat baris yang pertama. Jalan-jalan ke Maluku. Nah, itu ada 8 suku kata. Kemudian baris yang kedua, coba kalian lihat ada 9 suku kata. Baris yang ketiga ada 8 suku kata. Dan yang keempatnya ada 10 suku kata. Selanjutnya kita lihat ciri yang ketiga, bahwa pantun bersajak A, B, A, B. Maksudnya adalah huruf terakhir pada baris yang pertama sama dengan huruf terakhir pada baris yang ketiga. Di sini kita lihat Maluku, huruf akhirnya U. Baris yang ketiga U juga. Nah, karena sama, ini polanya diberikan pola A. Kemudian, baris yang kedua, huruf akhirnya adalah N. Sama dengan huruf akhir pada baris yang keempat. Ini diberi pola B. Jadi, rimanya atau bersajak A, B, A, B. Sekarang kita lihat ciri pantun yang keempat. Baris pertama dan kedua adalah sampiran atau cangkang. Dan baris yang ketiga, keempat merupakan isi. Jadi pada pantun isinya ada pada 2 baris terakhir. Siapa yang punya ilmu, tentu derajatnya ditinggikan.
Nah, ini isinya. Kalau yang baris pertama dan kedua itu hanya sebagai pengantar. Jadi nggak ada hubungannya dengan baris yang ketiga dan keempat. Sekarang kita lihat ciri yang berikutnya. Baris yang berisi nasihat atau ajaran agama atau nilai-nilai budi pekerti. Nah, kalau di sini ya kita lihat ini mengenai ilmu, yang punya ilmu akan ditinggikan derajatnya, berarti ini berisi tentang nasihat. Syair adalah puisi lama yang berasal dari Persia, yaitu syair atau syu'ur, yang artinya perasaan yang menyadari. Ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap baitnya ada 4 baris. Kemudian setiap barisnya bisa 8 sampai 14 suku kata. Yang berikutnya, rimanya bersajak A, 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 A. Dan semuanya merupakan isi. Biasanya mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Nah, sekarang kita lihat contoh syair. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ini ada 4 baris ya. Kemudian suku kata pada setiap barisnya kita lihat. Baris yang pertama, wahai muda, kenali dirimu. Nah, ini ada 10 suku kata. Kemudian baris yang keduanya ada 11 suku kata. Baris yang ketiga ada 12 suku kata. Dan baris yang keempat ada 11 suku kata. Nah, ini memenuhi syarat syair ya. Tadi kan bisa 8 sampai 14 suku kata. Kemudian rimanya kita lihat. Rima itu berarti huruf akhirnya ya, pengulangan huruf akhirnya. Ini u, semuanya u. Berarti mempunyai pola atau bersajak a, 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 a. Selanjutnya kita lihat bahwa syair ini merupakan isi. Jadi dari awal baris pertama 2, 3, 4 ada hubungannya karena ini isi dari awal sampai akhir isi. Dan biasanya mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat puisi rakyat yang terakhir. Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil, negara India, yaitu kirindam yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, setiap baitnya ada 2 baris. Kemudian setiap barisnya terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima akhir baris setiap bait bersajak A, A. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal atau masalah atau perjanjian. Kemudian baris keduanya berisi jawaban atau akibat dari masalah itu atau perjanjian pada baris pertama. Dan biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, sekarang lihat contoh Gurindam. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, ada berapa baris di sini? Ada 2 baris. Kemudian jumlah suku katanya masing-masing ada 12 suku kata.
Tapi di sini boleh 10, 11, sampai 14 suku kata ya. Kemudian memiliki rima atau bersajak a a. Nah, ini mah kebetulan huruf akhirnya a ya. Tapi bukan berarti dari huruf akhir itu, tapi polanya a karena sama. Dan baris yang ke-1 keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian di sini bisa merupakan soal atau masalah atau perjanjian. Coba lihat. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Berarti ini tentang apa? Berisi tentang masalah itu ya. Masalahnya kalau kita mau tahu orang yang mulia, nah jawabannya berarti harus lihat kelakuan orang itu ya. Nah, ini berarti isinya berupa nasihat. Demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.